persoalan hidup itu silih berganti dalam hidup kita. Belum masalah selesai, datang lagi masalah yang baru. Masalah yang baru pun belum selesai, ada lagi masalah yang baru. Seakan persoalan hidup itu terus mendesak kita, saudaraku. Bahkan membuat kita roboh. Iman kita hancur. Seakan kita tidak lagi melihat ada pertolongan Tuhan. Seakan kita tidak lagi melihat ada Tuhan bersama dengan kita. Maka tak jarang kita selalu bertanya, di mana Tuhan? Aku butuh Engkau, Tuhanku. Kepercayaan kita mulai rapuh kepada Tuhan. Karena kita melihat fakta bahwa persoalan hidup itu terus menghantam hidup kita. Sedangkan Allah tidak kelihatan. Masalah banyak di depan mata kita. Tetapi disitulah, saudaraku, seberapa tajam kita melihat dan mempercayai Allah kita. Kita harus melatih ketajaman kita. Ketajaman rohani kita bahwa di setiap persoalan hidup, di setiap permasalahan yang mungkin berat untuk kita, Tuhan ada kok bersama dengan kita. Ya, Tuhan ada. Meskipun dia tidak terlihat, tetapi dia ada. Kita harus punya kemampuan atau seni untuk trust in God, percaya kepada Tuhan. Memang butuh latihan. Persoalan demi persoalan, pasti itu latihan yang sangat berguna untuk kita melatih ketajaman rohani kita, saudaraku. Merasakan bahwa Bapa yang menggandeng tangan kita itu bukan hanya di kata-kata, tetapi real, saudaraku. Orang di luar sana mungkin tidak mengenal Tuhan. Dia mengalami hal yang sama. Mereka tumbang. Mereka tidak bisa bangkit. Tetapi kita berbeda. Ketika kita memiliki Tuhan yang hidup. Bapa yang hidup. Bapa yang selalu ada untuk kita. Maka kita akan merasakan kehadiran Allah itu dalam hidup kita. Di level-level tertentu seseorang akan mengerti jelas bahwa kehadiran Allah itu ada dalam hidupnya. Dia dapat menghayati dengan kuat, saudaraku. Saya pribadi pun belajar terus berjuang, saudaraku. Sampai di level saya mempercayai Tuhan itu menjadi irama hidup permanen saya. Saya berjuang dengan segenap hidup. Tidak ada hamba Tuhan yang bebas dari masalah. Pendeta sekalipun, tidak ada yang kebal dengan masalah. Saudaraku, dengan irama yang selalu menancapkan kuat-kuat bahwa Tuhan itu selalu ada, itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Kita akan merasa ada keteduhan jiwa dalam segala keadaan, saudaraku. Dan takut akan Allah itu akan menghindarkan engkau dan saya untuk berbuat dosa. Tidak boleh ada tawaran yang lain selain Tuhan. Tidak ada jalan keluar lain selain Tuhan. Pak Stephen, gak ada jalan keluar. Engkau harus ini ketemu si A, ketemu si B, dia pasti bisa kasih jalan keluar. No, jalan keluarku hanya Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, aku ikuti A. Meskipun itu menyakitkan. Karena saya percaya, saudaraku, ketika kita bertahan, kita tetap menancapkan kuat-kuat. Aku tidak mau mengkhianati Tuhanku. Di situ kita sedang melakukan kehendak Bapa.
Kita harus tahu bahwa kita anak-anak Allah yang sah. Adalah orang-orang yang menaruh percaya kepada pribadi Bapa. Bapa yang dia kenal. Bapa yang dia tahu jelas. Bapa yang dia ajak bicara tiap hari. Sehingga apapun yang harus kau alami, saudaraku, yang harus saya alami juga. Badai boleh bergelora di dalam hidup kita. Tetapi sikap hati kita, I trust in you, God. Saya tetap percaya di dalam-Mu, Tuhan. Mutlak. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Karena saya tahu rancangan-Mu rancangan yang indah. Rancangan yang luar biasa atas hidupku. Berproseslah, saudaraku. Jangan minta kemudahan pada Tuhan. Jangan minta mujizat kepada Tuhan. Jangan minta semuanya dibereskan oleh Tuhan. Tetapi belajarlah engkau berjalan di dalam semak duri yang menyakitkan itu. Bersama dengan Tuhanmu. Disitulah proses pendewasaanmu. Ketajaman rohani engkau dididik. Seni engkau percaya kepada Bapamu, engkau dididik. Bagaimana engkau mengelola hati, mengelola respon, mengelola semuanya. Untuk engkau tetap meletakkan Yesus dan Bapa yang terutama dalam hidupku. Itu proses. Bagaimana kita bisa diproses kalau kita tidak punya masalah, saudaraku? Jadi Kristen yang dewasa bukanlah Kristen anti masalah. Kristen yang dewasa adalah Kristen yang menjalani masalah itu. Beriman kepada Tuhannya. Kuat kepada Bapanya. Tertatih dia menangis. Terjatuh, tersungkur sekalipun dia tetap bangkit. Dia katakan, Allahku Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Berjuanglah, saudaraku. Sampai di level engkau percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Dan jadilah pribadi yang memuliakan Tuhan dalam tingkah laku. Mari bangkit bersama. Gapai corpus delicti dalam hidup kita. Sola Gracia, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.